kemudian diberi judul dengan Mukhtar al-Hadith. Mukhtar al-Hadith yaitu hadis pilihan. Hadis yang pertama di dalam kitab Mukhtar Hadith ini dimulai dengan hadis yang berkaitan dengan niat. Biasanya dari kalangan para ulama selalu memulai kitabnya dengan masalah niat ini. Hikmah yang bisa dipetik biasanya mengingatkan mereka ketika merangkum hadis ini atau ketika menulis buku, begitu juga mengingatkan setiap pembacanya atau pengkajinya tentang niat, tentang pentingnya niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, di saat itu berbondong-bondong para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah tersebut. Di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab, juga para sahabat yang lainnya sebagian mereka berhijrah berkelompok-kelompok. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ketika berangkat memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah agar berhijrah di akhir bersama kaum wanita. Di samping itu menjalankan perintah wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengembalikan harta orang-orang kafir yang dititipkan ke Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di kota Madinah, ada salah satu orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Namun dia berhijrah dengan tujuan ingin menikahi seorang wanita, dan wanita yang akan dia nikahi itu memberikan syarat mau dinikahi olehnya ketika dia memiliki harta. Akhirnya dia fisiknya berhijrah bersama Rasul dengan para sahabatnya, namun dengan tujuan ingin menikahi seorang wanita dan ingin mendapatkan harta kekayaan. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, mengutarakan hadis yang baru saja saya baca, mengawali kitab Mukhtar Hadith ini yang dikumpulkan oleh Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu membutuhkan niat, atau setiap amal itu berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang dalam melakukan perbuatannya tergantung dengan niatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada amal tanpa niat. Setiap orang yang berbuat di muka bumi ini, setiap perbuatannya pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu hanya terbagi menjadi dua. Tujuan karena Allah atau tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut dengan dunia. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu memiliki muatan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau dia di dalam beramal menunjukkan perbuatannya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia
di dalam perbuatannya itu menunjukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia sedang bertujuan kepada dunia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa akibat dan apa dampak dari niat yang terbentik di dalam hati seseorang? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi," karena berkaitan dengan hijrah. Barang siapa yang berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah ini, ilallahi wa rasulihi, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan karena mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapat ganjaran, mendapat balasan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang berhijrah karena mengharapkan dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, ini tujuannya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan balasan dari apa yang ditujunya, tidak dari Allah dan tidak dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, khususnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hadis mengenai innamal a'malu binniyat ini berkenaan dengan seluruh aspek ibadah yang dilakukan oleh setiap orang Islam. Tidak hanya berkenaan dengan hijrah saja. Setiap orang melakukan ibadah, pasti dia beribadah ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau dengan karena tujuan-tujuan duniawi. Siapa yang beribadah karena mengharapkan ridha Allah, maka dia akan mendapat pahalanya dari Allah, dan siapa yang beribadah karena mengharapkan dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia itu dan tidak mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di akhirat dia mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka Allah akan memerintahkannya untuk mencari pahala itu kepada dunia yang dulu dia tuju ketika dia beribadah pada waktu dia masih hidup. Mengenai niat ini sangat penting sekali. Berapa banyak orang yang beramal begitu saja tidak memperhatikan niat sehingga gugur pahala dari ibadahnya. Manfaat yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, dianjurkan kita untuk bersemangat memahami makna dari setiap ibadah, hakikat tujuan dari setiap perbuatan dan setiap ucapan yang kita lakukan. Yang kedua, hadis ini mengajak kita untuk berikhlas, memiliki sifat ikhlas dan menanamkan sifat ikhlas di dalam setiap perbuatan dan di dalam setiap ucapan kita, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita pengorbanan untuk agama, pengorbanan untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita lihat bagaimana para sahabat, begitu pula Nabi Muhammad SAW mengorbankan tanah airnya, berhijrah dari tanah kelahirannya demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yang bisa kita petik, ukuran kebaikan suatu amal bukan dari kondisi fisik dari amal itu, tetapi dari kondisi niat pelaku amal tadi. Walaupun amal yang dilakukan kecil, tetapi kalau disertai dengan niat yang tulus, maka itu adalah amal yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebalikannya, kalau amal itu kondisi fisiknya besar, tetapi niatnya rendah, niatnya tidak mengharapkan ridha Allah, maka itu adalah amal yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita sifat ikhlas dan sifat tulus karena mengharapkan ridha Allah
subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.